pesawat Natuna tahun 94. Saya bawa rombongan itu, rombongan ibu-ibu dari Bambu Kuning, udah nangis-nangis karena pesawat itu terbuka, kapnya lebih kurang sebesar ini, tapi suaranya seperti dunia runtuh. Pesawat sedang jalan, Garuda itu. Bawa ke sana, udah mekik-mekik mereka. Tapi alhamdulillah saya bilang doa, Allah selamatkan kita. Ini mesin ada dua, kalau dia mati satu, ada satu lagi. Nah, kalau dua-duanya mati, malaikat Allah pasti akan menampung, takkan jatuh. Berdengkian menanam anak yang dilahirkan, terutama anak-anak perempuan. Kezaliman cukup merajalela, siapa kuat dialah menjadi raja. Semua maksud berdasarkan selera, harta orang, istri orang, milik dia. Itu dia. Jadi oleh karena itu, jangankan mau makan, mau tidur, mau sholat, ibu-ibu yang sedang hamil, mau melahirkan pun cemas. Kenapa? Zaman dulu kan tak ada komputer, Pak. Yang ada matanya melotot. Dilihatnya ibu-ibu tuh kalau jalan, kalau berat ke kiri jalannya dalam keadaan hamil tuh. Tunggu anak kau tuh perempuan mati, bunuh. Kenapa? Dianggap wanita turun ke permukaan bumi, lahir di muka bumi ini membawa aib, bikin malu. Ya kita baca sejarah Sidina Umar aja sampai membunuh kan. Tapi zaman jahiliyah peradaban tidak ada. Seperti orang hutan saja model. Makanya sampai sekarang orang Arab itu lebih sopan kita, Pak. Lebih sopan kita. Itu jangan coba nawar. Kalau di Mekah untuk nawar barang umpamanya kita beli, jangan sempat 2 kali. Diusirnya langsung. Kan rial. Sekian gitu. Berapa rial? Sekian rial. Kita tawar. Haram. Dah. Minta lah. Cap! Allah mak. Ini orang bagusnya pegang tengkuk ngepang kepala. Tapi karena dia besar awak kecil. Nah kan. Tapi di Masjidil Haram, saya jajatin Yuni, minta maaf dia polisi itu. Kenapa? Saya buka kiswah. Di sana ada satu hikmah yang saya ambil dari guru saya. Karena saya pernah berguru dengan seseorang, umurnya 486 tahun. Alhamdulillah, itu dia beritahu. Waktu saya haji tahun 64, itu belum tahu waktu itu. Naik kapal laut, belum ada pesawat. 6 bulan perjalanan pergi pulang. Kecuali 2011 saya pergi umroh, baru saya tahu itu kalimat yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah sebagai hadiah untuk umat. Jerit tangisan kaum wanita, subhanallah. Wanita-wanita cantik yang jadi sasaran, anak-anak yang jadi korban. Apa maunya? Mau dia dengan istri orang, dihalangi suaminya bunuh. Mau dengan anak gadis orang, dihalang oleh bapaknya, bapaknya dibunuh. Subhanallah. Itu zaman jahiliyah. Inilah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rahmah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau ya Muhammad ke permukaan bumi kecuali menjadi rahmat. Bukan hanya manusia, lat batak, kayu batu pun di permukaan bumi mendapat rahmat Allah. Makanya di dalam Islam ada kajiannya. Kalau duduk di tumpukan batu, jangan ambil batu ini. Wah, itu kena atau enggak? Lempar. Zalim. Melempar batu dengan batu. Sebab batu pasir bertasbih kepada Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Tasbih dia. Cuma memang tidak bisa kita dengar. Jin dan manusia tidak bisa mendengarnya. Itu pohon-pohon bertasbih. Kita lihat daun-daunan. Daun pisang lah yang jelasnya. Sambil subhanallah,
Subhanallah. Makin kuat angin. Subhanallah, subhanallah. Manusia ambil daunku ni. Ambil aku ni. Untuk tutup kepalamu tu. Cuma Indonesia ni, subhanallah. Lebih-lebih kota Pekanbaru ni saya pernah marah dengan almarhum Herman Abdullah. Karena istrinya itu masih pangkat cucu mas saya. Itu panggil datuk dia dengan saya, Epi Merozal. Kan gitu. Berani saya marah. Karena saya udah tua, Pak. Kalau Bapak Ibu lihat memang muda. Umur saya sekarang sudah 86 tahun. Anak yang paling tua sudah pensiun, dah punya cucu. Kan tiga. Anak yang paling kecil, ini saya bawa yang baju merah ni. Ibunya baju merah, anaknya juga baju merah. Baru 4 tahun setengah. Anak yang paling tua lah punya cucu. Yang kecil, yang ketujuh ni. Kan gitu. Alhamdulillah. Kalau suara, itulah satu kelebihan diberikan oleh Allah. Padahal Pak, ini 5 bungkus satu hari. Kuat. Saya nak nyuruh Bapak merokok, nah. Tapi dengan izin Allah, 2021 diuji, 2022 ini diuji. Ini masih dalam penyembuhan. Makanya dijemput oleh beliau. Kebetulan tangan saya ini belum bisa bawa sepeda motor, tak bisa digenggam untuk ngerem. Ya kalau sempat anak gadis tertabrak, tak mau orang tua lagi bawa ke kantor tua. Ular kala jengking lipan, subhanallah. Kenapa takut anaknya dibunuh? Jangankan anak kita dibunuh, ayam kita pun marah kita dengan orang sebelah. Lebih pada hari Jumat 100 palik. Gini kata Rasulullah, dia beserta ke besok yaumil mahsyar. Rasulullah itu pembela. Makanya orang Makkah itu sekarang, orang Madinah, pokoknya di Jazirah Arab itu tidak boleh sembarang nikah. Kalau di Indonesia kan beda. Semenjak Rasulullah jadi Rasul pindah ke Madinah, ditetapkanlah hukum dan undang-undang. Apabila mau menikahi seorang wanita, maka bayar maharnya 100 ekor onta. Satu ekor onta aja 50 juta. Kalau 100 ekor tentu 5 miliar. Baru mahar. Cuman Pekanbaru ini nikah udah bahasa Jawa. Sanu kau kunikahkan dengan anak kandungku, dengan mas kawin. Selesai. Dibayar tunai. Tak pernah orang bilang utang. Yang enak tuh nikah di Medan, Pak. Medan paling enak, kayak orang Bekasi dah. Si Anu, ya Pak, kau kunikahkan dengan anak kandungku. Si Anu, nama si Anu, di hadapan saksi 2 orang, buat istrimu yang halal. Itu enak kalau di Medan. Di sini enggak, main bentak-bentak. Ya kan? Saya nikahkan anak. Pantang bapak saya tuh membilang mas kawin tuh. Al-Quran nyuruh pakai mahar. Tuh kemarin kami baru membesarkan anak. Saya suruh pakai mahar. Di hadapan saksi memang tidak saya sebut. Padahal saksi itu kan ada. Kalau di Medan disebutnya di hadapan saksi 2 orang. Buat ibu yang halal. Kita Pekanbaru ini ngaji pun tidak tahu tasdik bagaimana. Kalau dulu alif lam atas alam atas la al. Nah. Pekanbaru ini ngaji na abata taba'a nada pe na ba'a. Selesai lah tuh. Ya kan? Nah besok sambung. Subhanallah. Jadi Rasulullah tuh memberikan petunjuk. Beliau lahir tuh gempar. Burung-burung berterbangan bertasbih. Ya Allah cepatkan Muhammad lahir. Kami azab di permukaan bumi gara-gara jin. Padahal jin itu satu jenisnya. Disebut jin orangnya. Seperti kita, seperti manusia. Disebut setan karena tingkah lakunya. Disebut iblis karena ingkar kepada Allah. Disebut hantu
yang bisa hilang, bisa timbul. Bendanya satu, Pak. Cuman jajarannya ada 4 bunyinya. Disebut iblis karena Allah murka. Iblis kau suruh tunduk kepada Adam, tak mau. Makanya kita setiap pergi haji ke Ka'bah menghadap. Kenapa? Di situ Nabi Adam, di situ Nabi Ibrahim, di situ Nabi Ismail. Tahu sejak ada sejarahnya, Pak. Nabi Adam di mana? Pukul belum pernah dapat kan? Di situ. Makanya ada Hijri Ismail, ada makam Ibrahim yang tak disebut, ada makam Adam tak ada. Makanya kita tahu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Bertiga di situ. Makanya tercantum di dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Cuman di dalam apanya tidak dicantumkan. Kenapa? Takut nanti kafir Yahudi perang dengan kita. Karena Nabi Adam itu datuk dia juga. Kok nak boleh kami ke situ? Makanya Hajar Aswad hitam. Itu gara-gara dijamah oleh Yahudi Nasrani. Dulunya beningnya subhanallah. Nampak apapun yang berada di dalam. Ada akut, ada bio. Kecuali bahagia tak ada di situ. Ya kan? Sukalah intan berlian berkilau-kilau. Tapi karena dijamah, takut nanti dibongkar orang. Allah Maha Pengasih Maha Penyayang, tutup ya. Hitam jatuh. Jadi pas waktu mencium Hajar Aswad waktu 2011 kemarin umroh, itu polisi yang dekat Hajar Aswad itu marah. Haji haram haram. Karena saya buka kiswah. Saya aja tinju. Anak Indonesia, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La. Takut juga dia rupanya pakai tinjunya. Saya bilang, ini orang Indonesia jangan macam-macam kau. Aku bukan mau gunting kiswah tuh untuk tangkal-tangkal, nggak ada sama saya tuh, saya bilang. Saya mau nengok kalimat untuk umat. Makanya selalu saya sebut di mana-mana itu. Di mana saya ceramah, itulah bekal yang paling indah. Waktu selesai bertemu Allah dengan Muhammad, takala Mi'raj, dah sekarang 5 waktu aja lah Muhammad. Tapi pahalanya memang sama dengan yang 50. Aku belum mau turun, kata Rasulullah. Apalagi umatku. Nggak ada anakku Siti Fatimah, cucuku Hasan dan Husain, nggak ada. Menantuku Sayyidina Ali, nggak ada. Tapi umat. Apa yang dibawa oleh beliau? 4 kalimat. Makanya kalau bertahlil, la di sini, ilah di sini, ilaha di sini, illallah. Hancurkan iblis dan setan yang berada di sebelah kiri kita nih, jantung kita nih. Apa kalimat yang ditulis oleh Rasulullah? Memang Rasulullah sekolah kota raja, tak bisa nulis, tak bisa baca. Tapi Rasulullah bisa tulis, tapi tak bisa tulis, bisa membaca. Kenapa? Berguru dengan malaikat Jibril, dituntun oleh malaikat Jibril. Cuma sekarang udah direnovasi, alhamdulillah cantik dah tulisan. Bukan tulisannya aslinya lagi. Bertuliskan tinta emas. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadar Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Kata Rasulullah, siapa yang mengamalkan 100 paling 1 hari 1 malam, ada beberapa hikmah yang dia dapati, diberikan oleh Allah. Pertama, badannya sehat. Kedua, jiwanya tenang. Ketiga, rezekinya berkah. Keempat, keluarganya damai. Kelima, terhindar rumah dari kebakaran dan kecurian. Yang keenam, apabila dia mati, akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Kalau membuat anak, buat cucu paling enak. La ilaha illallah al-malikul haqqul
Muhammadur Rasulullah Shadiqul wa'dil amin. Berapa payah sambil nyabu, sambil bawa sepeda motor, sambil nyetir mobil. Tak sulit. Mau sambil duduk nonton TV, cuma kami mulut kita aja. Kita kan nggak ikut main film, nengok film. Mulut kita boleh payah, ya kan? Cuman orang sekarang talinya dua, Bu. Satu, per kan? Per sulit. Elah. Gimana jalan? Yang bisa 5 menit lagi. Kita putus per, tangan nak ke lantai. Sekali lewat. Tuh, itu diajarkan oleh Rasulullah untuk umat supaya tenang jiwa, tidak resah gelisah. Apa yang mau diresahkan? Nah kan, walaupun ibu cantik jelita, datang Jibril tiada berharga. Suami menangis sebelah mata sambil berpikir cari gantinya. Dua papa ni bohongnya, aku cinta padamu, tapi belum dikebumikan pun dah mata sebelah matanya nangis. Yang sebelah anak, kalau ibu kan nak, kalau kematian suami, bapak dosa lagi lah. Tutup wajah. Kalau bapak nak, upiahnya. Gaya itu. Nangis ya. Bukan tak nangis. Suami yang ganteng, digandeng orang. Mobil yang mewah, dibawa orang. Rumah yang besar kita bangun, ditunggu orang. Emas intan berlian yang kita tumpuk, dipakai orang. Kita dimasukkan ke dalam liang. Lubang yang kecil, gelap gulita. Subhanallah, tiada teman. Makanya kita disuruh lebih-lebih pada bulan ini banyak berselawat, banyak bersedekah kepada anak yatim. Lebih-lebih yatim piatu. Sayangilah yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu, malang nasibnya, sedih dan pilu, mengenang nasibnya setiap waktu. Subhanallah, tidak pernah henti cucuran air mata. Karena orang yatim itu yang pertama Rasulullah 2 bulan dalam kandungan sudah ditinggal oleh ayah. Kemana dia tempat bermanja? Kepada siapa dia bisa untuk berkata? Kemana dia akan bergantung? Kepada siapa dia akan mengadu? Subhanallah, sedih. Makanya kita perbanyak sedekah kepada anak yatim. Apa yang bisa kita lakukan? Sebab kata Rasulullah, khairun nasi infa'uhum linnas. Sebaik-baik kami yang bisa membahagiakan orang lain, bisa memberikan manfaat terhadap orang lain. Kita kadang-kadang enggak. Makanya kata Rasulullah, tidak sempurna seseorang apabila hari ini dia dalam keadaan kenyang, sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Coba. Kita mengatakan beriman kita, tapi rusak iman kita gara-gara kita tidak hirau kepada tetangga kita yang tidak makan. Cuman memang sekarang tuh subhanallah, Pekanbaru sudah hampir menuai Bandung. Siapa lu, siapa gua. Pergi umroh aja orang sebelah, menyebelah tak tahu. Mana apa? Entah, dah 3 hari. Tutup di situ. Dapat berita. Dia pergi umroh sama istri. Ya, alhamdulillah, itu aja ucapan. Lain mau apa lagi? Dia udah pergi. Padahal itu asyiru minan nari bidu'ail khair. Banyak-banyaklah kau minta doa kebaikan dari orang lain, sebab kau tidak tahu dari mulut yang mana doa itu diterima oleh Allah. Jangan lihat, oh dari suku ini lahirnya. Karena ya ayyuhalladzina amanu
wal tansur nafsun ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang pertama disuruh takwa kepada Allah dan untuk melihat diri. Kita kan payah untuk melihat diri kadang-kadang. Kalau nunjuk orang salah, pernahkah bapak ibu nunjuk orang, itu bapak anu tuh, ibu anu tuh salah, jari 5 ke depan? Tak ada. Makanya ini ada disebut ibu jari. Ibu jari ini memang subhanallah, nak dapat dibilang paling tinggi derajatnya. Ya kan gitu. Kata ibu jari, telunjuk. Jangan terlemak perut di kau, jangan tunjuk ke depan tu. Itu satu salahnya. Cuba tengok ke bawah, apa tunjuk dengan di kau tu. Ada 3 dengan kita. Ini yang paling sulit kita kadang-kadang. Di dalam lingkungan di mana kita tinggal. Ini alhamdulillah. Ikatan keluarga Tamalani ini mantap seperti ini. Bahkan kalau ada lagi cari, bisa tambah lagi. Bersama ramai. Masya Allah. Ya kan gitu. Bukan hanya tempat yang di rumah besok, tapi di masjid. Tuh. Apakah gunaannya? Bersilaturahmi itu penting. Bu, pagi-pagi siapa dulu bangun dari tempat tidur? Ibu atau bapak duluan? Yang sering ibu-ibu kan. Begitu bangun kemana? Langsung ke kamar mandi, nyemplung dalam sumur. Berdosalah seorang istri meninggalkan suami dalam keadaan tidur. Ada yang marah bu, suaminya kalau dibangun pagi? Ada. Kalau ada yang marah kayak gitu ganti. Ya kan, pakai orang kayak gitu tuh. Padahal waktu subuh tuh subhanallah, ayam berkata bu, berapa kali tuh? 4 kali. Jam 3, jam 4, jam 5, jam 6. Allah turunkan firman. Ayam, ya Allah. Itu tuanmu belum bangun, dah jam 3 nih. Pintu rahmat dah buka, kata Allah. Bangunkan dia. Kalau bahasa kita apa kata ayam? Duduklah tuan. Dah jam 3 tuan, belum duduk. Tidur ayam balik. Ayam tidur, pernah ibu lihat ayam tidur bu? Tak sama seperti kita bu. Ayam tu tak punya bulu mata. Makanya coba ibu intip nanti malam. Tidur nampak ya. Nanti kena kedip aja. Kalau ibu mau jadi seperti ayam, nanti pulang ke rumah, ambil gunting aja bulu mata. Tak bisa tidur kok. Kenapa? Yang di atas nunjuk ke bawah, nusuk ke bawah, yang di bawah nusuk. Masih gini aja kan sama sudut lah. Aduh. Nah, kayak ayam tuh. Ya kan?